ila khandratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal awliya wa syuhada wa syalihin wal malaikatil muqarrabin khususan musyahadam kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani wa khususan Bahsal Mahfud wa masayikhihim wa syadidi wa syadihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin, masih membahas terkait dengan riya. Qala mu'allif rahimakumullah wa kana Ikrimah radhiyallahu anhu. Wa kana, dan ada siapa Ikrimah ya radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Ikrimah, aksiru, perbanyaklah, minan niyati, dari niat, as-solihati, yang baik. Jadi ini menurut Ikrimah ya, salah satu cara supaya kita tidak terseret pada riya, yaitu dengan aksiru minan niyah as-solihah, ya, memperbanyak niat yang baik. Fa innar riya'a, maka sesungguhnya riya, pamer, la yadkhulu, tidak masuk apa riya, fin niyati, di dalam niat. Nih, di sini dijelaskan bahwa riya itu tidak bisa masuk di dalam niat. Karena itu ketika kita mau ibadah ya, mau melaksanakan muamalah atau apapun, apabila muncul bisikan-bisikan riya, maka menurut pendapat Ikrimah, yaitu diawali dengan niat yang sholihah. Contoh misalkan mau ke masjid untuk sholat jamaah atau sholat taraweh misalnya. Ya, terkadang bisikan iblis ini masuk ke dalam diri kita. Kemudian ya memberikan bumbu-bumbu riya dalam ibadah. Contoh ya ini kan lagi bulan puasa gitu. Kalau kita tidak taraweh, tidak enak sama tetangga, sama yang lain gitu. Datang ke masjid yang penting ya ikut sholat gitu. Nah, niat yang demikian ini termasuk belum ikhlas, karena dia datang ke masjid faktor tidak enak sama tetangga, atau ada motivasi lain gitu. Misalnya ada keinginan sesuatu, kemudian dia ada kepentingan dengan orang, dan orangnya itu rajin jamaah gitu. Ke masjid ya kebetulan ada si A,
Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol gitu. Ya, bisikan-bisikan riya ini selalu muncul dan selalu ada. Maka ketika muncul bisikan riya, ya, kita lawan dengan niat yang ikhlas. Contoh tadi ketika ada bisikan-bisikan, ya, bismillah, niat jamaah ke masjid lillahi ta'ala, udah aman ya. Bismillah, niat ke masjid jamaah lillahi ta'ala gitu. Bismillah, ya, niat ke masjid taraweh lillahi ta'ala gitu. Ini salah satu teknik untuk menghilangkan, ya, bisikan-bisikan riya yang sering muncul ke dalam diri kita. Nah, sebab di sini dijelaskan riya itu tidak bisa ketika kita dalam keadaan sedang niat yang baik. Gitu. Ya, ini salah satu cara untuk menghalau datangnya bisikan-bisikan riya. Wa kana Abdullah bin Abbas, ya, dan ada siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaqulu, berkata siapa Abdullah bin Abbas, la yahtaju syai'un min furu'il Islam ila niyatin ba'da an akhtara sahibahu ad-dukhul fil Islam. La yahtaju, tidak butuh, ya, syai'un, sesuatu, min furu'il Islami, dari cabang-cabang Islam, ila niyatin, kepada niat. Jadi segala sesuatu terkait dengan furu'iyah di dalam Islam itu tidak perlu niat. Ba'da an akhtaro sahibuhu, ya, setelah memilih, yaitu orang yang menemaninya, ad-dukhula, masuk, fil Islami, di dalam Islam. Itu. Jadi ini pernyataan dari Abdullah bin Abbas. Wa kan Abu Sulaiman Ad-Darani, dan ada siapa Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala, yaqulu, berkata siapa Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, kullu ma amila mu'min, kuluma, bermula tiap-tiap sesuatu, amila, yang melakukan siapa al-mu'minu mu'min, min a'malil Islam, dari amal-amal dalam Islam, mimma lam tahdurhu fihi niyatun, mimma, dari sesuatu, lam tahdurhu, yang tidak dapat menghadirkan, fihi, di dalam amal, apa, niyatun, niat. Faniyatul Islam, maka bermula niat Islam, tujzi'uhu, itu mencukupinya. Qultu wa fi dzalika taqwiyatul syahadatil Hanafiyah, ya. Jadi menurut Syekh Abu Sulaiman, bahwa setiap amal yang dilakukan oleh seorang mukmin dari amal-amal di dalam Islam yang tidak bisa menghadirkan niat, ya, maka niat masuk Islam itu sudah tercover semuanya. Jadi niat masuk Islam, itu secara otomatis, ya, mencukupi dari amal-amal yang dilakukan oleh seseorang, ya, min a'malil Islam. Wa kana Naim bin Hamad rahimahullah ta'ala, yaqulu, berkata siapa Naim bin Hamad, durbu zuhri, bermula memukul punggung, bisyati, ya, syati dengan cemeti, ya, ahwanu, itu lebih enteng, alaina, menurut kami, minan niyati, dari niat, as-solihati, yang soleh. Jadi ini perumpamaan, ya, memukul punggung dengan cemeti. Cemeti itu, ya, kayak pecut, ya, itu lebih ringan daripada niat
solehah. Jadi maksudnya niat yang baik ini ternyata mudah, cuma kadang sulit dilaksanakan oleh seseorang. Ya, jadi diibaratkan dzurri bisyat ahwan. Ini lebih enteng alaina atas kami minan niyati as-solehah dibandingkan dengan niat yang soleh. Ini maksudnya bahwa melakukan satu perbuatan yang tidak tampak oleh publik, ya, niat ini kan sesuatu yang tersembunyi yang diketahui oleh seseorang tanpa diketahui oleh orang banyak. Ini ternyata jauh lebih berat untuk diucapkan, ya, dibandingkan melakukan satu perbuatan. Dzurbu dzuhri ini maksudnya ya ketika orang melakukan eksekusi untuk mencambuk orang gitu. Ternyata niat yang baik itu jauh lebih sulit gitu. Kemudian selanjutnya wa kana Mansur bin Mu'tamar wa Sabit al-Banani yaqulani, ya, keduanya berkata talabna al-ilma, talabna kami mencari al-ilma ilmu, wa ma lana fihi niyatun, dan tidak ada bagi kami di dalam ilmu itu niat. Farazaq qanallah, maka Allah memberikan rezeki kepada kami an niyatan, niat as-solihah yang solihah ba'da dzalika, setelah itu, ya. Ini juga disampaikan oleh Mansur bin Mu'tamar wa Sabit al-Banani tentang pentingnya. Keduanya menyampaikan kami mencari ilmu, tapi pada saat itu kami tidak ada niat. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kami niat yang bagus. Nah, ini seringkali ya muncul bagi para pencari ilmu di awal-awal itu, terkadang ya niatnya itu macam-macam, ya. Belum karena untuk mencari ridho Allah, belum karena untuk menghilangkan kebodohan, tapi punya agenda-agenda yang tersimpan di dalam dirinya itu. Nah, apalagi kalau niatnya ini kurang baik. Contoh, saya ngaji, nanti kalau saya sudah pinter mau debat si A si B, nah, ini niatnya sudah nggak benar gitu. Maka ketika muncul niat-niat yang nggak benar ini, ya memohon kepada Allah supaya diberikan rezeki niat yang lurus. Sebab niat seseorang ini mempengaruhi akhirnya. Kalau orang di awal niat mencari ilmu salah, nanti akhirnya hasilnya salah. Niat mencari ilmu karena pengen dunia, nanti akhirnya juga merugi sendiri. Dapatnya dunia, akhirat tidak. Akhirnya ilmunya nggak manfaat. Begitu juga orang yang menuju Allah. Kalau niat di awal karena pengen duniawi, pengen pujian, ya, maka apabila ada niat-niat demikian, pasti nanti akhirnya juga tidak dapat apa-apa. Maka di sini penting sekali meluruskan niat. Bisa jadi di awal-awal banyak macam-macam lintasan niat itu, ya, karena belum tahu ilmunya. Tapi setelah tahu ternyata niat ini memiliki peranan penting dalam pasca ngaji, yaitu karena akan menjadi samrohnya, buahnya, maka menentukan niat di awal sebelum ngaji ini penting. Jadi di sini sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu
bahwa niat yang solehah itu yang nanti akan menghantarkan kepada keberkahan ilmu dan manfaatnya ilmu. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu kullahu semuanya, yam'usu sahibahu, yam'usu mengangkat apa ilmu sahibahu pada pemiliknya al-ikhlas kepada keikhlasan. Jadi ilmu, ya contoh tadi awal sebelum ngaji dia punya niat macam-macam. Nah, setelah ngaji taklim, misalkan taklim muta'alim, dia baru ngerti ilmunya. Oh, niat ngaji itu harus karena Allah, ya, untuk mencari ridha Allah, untuk menghilangkan kebodohan, ya, untuk meneruskan dakwah Islam gitu. Nah, setelah ngerti ilmunya, ya, berarti ilmu ini menghantarkan seseorang kepada keikhlasan. Jadi ilmu ini juga penting. Sebab tanpa ilmu tidak ngerti caranya ikhlas, ya bagaimana mau ikhlas? Gitu. Fayasiru yatlubu hatta yahsulalahu. Maka akhirnya jadilah apa yang dia cari hingga dia berhasil meraihnya. Hatta yahsulalahu. Ya. Wa kana Al-Hasan Al-Bisri, dan ada siapa Al-Hasan Al-Bisri, ini ulama sufi yang masyhur radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Hasan Al-Basri, dukhulu ahlil jannah, masuknya penghuni surga, wa ahlin nar, dan penghuni neraka, fihima, di dalam surga dan neraka, yakunu, ya istilahnya tergantung bil a'mali, dengan semua amalnya. Gitu. Jadi orang masuk surga atau neraka itu tergantung dari amalnya. Wa khuluduhum, dan langgengnya mereka fihima, di dalam surga dan neraka, yakunu, ada bin niyati, sebab niat. Itu. Jadi penting sekali ya kita meluruskan niat untuk mencari ilmu semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Niatan-niatan yang lain dihapus ya. Karena kalau niat-niatan yang tidak penting dan tidak baik itu sampai mendominasi, nah ini berakibat nanti endingnya akhirnya tidak baik. Maka kalau niatnya ikhlas ya pasti ya dia akan happy ending istilahnya. Kalau dia niatnya ikhlas pasti akhirnya juga akan memperoleh ridho, keberkahan dan kemanfaatan. Tapi kalau dia salah niat, pasti suatu saat akan dimunculkan oleh Allah apa yang dia sembunyikan itu. Maka di sini penting sekali meluruskan niat. Niatnya mencari, datang ke sebuah pesantren itu mencari apa? Mencari ilmu. Untuk apa? Ya untuk menghilangkan kebodohan. Ya, untuk apa lagi? Ya untuk mencari ridho Allah. Itu. Udah. Kalau yang lain-lainnya jangan dijadikan tujuan. Ya. Sebab kalau salah niat ini berdampak pada akhir dari perjalanan ya seorang murid ini justru akan ya memperoleh dari buah apa yang menjadi niatnya semula. Wa kana Abu Dawud At-Toyalisi rahimahullah yaqul, yang bagi seyukyanya lil alim, bagi orang yang berilmu, idza kharara, apabila ya merdeka siapa alim ya kitabahu, dalam penulisannya, ayyakuna, harus ada qasduhu, niatnya, bidzalika, dengan menulis, nasrotaddin, menolong agama ya, ini juga penting. Ketika seseorang nulis buku ya, nulis tulisan, kalau akademisi ya nulis jurnal misalnya, kalau para kiai ya nulis kitab, mahasiswa nulis buku gitu.
Nah, ini dijelaskan bagi orang yang alim, yang benar-benar alim, apabila dirinya sudah merdeka dalam menulis, itu yang menjadi tujuannya hanya semata-mata menolong agama, ya, nasrotuddin, menolong agama. Ini niat yang lurus. Tapi kadang muncul niat royalti, ya, niat nyari sesuatu. Nah, ini yang perlu diluruskan. Berarti ini apa? Belum merdeka. Kalau orang yang sudah merdeka, ya, dia menulis dalam bentuk apapun, ya, apakah buku, jurnal, ya, atau nulis dalam bentuk apapun, niat utamanya harus nasrotuddin, menolong agama. Artinya beropini, kemudian opininya ini memiliki dasar dan argumentasi yang kuat. Tapi diniatkan semata-mata untuk menolong agama. Misalkan ada potensi orang yang akan melakukan penyesatan, kemudian kita bantah, kita luruskan. Nah, ini namanya nasrotuddin, menolong agama. Niatnya ya semata-mata lillahi ta'ala. Jangan sampai muncul niat yang kriwil-kriwil, ya. Niat nanti ini dapat royalti berapa, nanti dapat honor berapa. Lah, ini yang menurut Syekh Abu Dawud, ini orang yang belum merdeka. Artinya dia masih terjajah, yaitu pengen royalti, pengen keinginan-keinginan yang macam-macam tadi. Belum semata-mata karena Allah, atau belum semata-mata untuk menolong agama. Ya. Lamadhuhu, dan juga bukan karena mencari pujian bainal akron, di antara teman-teman. Dan juga tidak ingin mencari apresiasi atau pujian dari teman, tidak. Kalau ada pujian dari teman justru sedih kalau tidak segera mengembalikan kepada Allah. Sebab kalau dipuji kok tambah seneng, tambah GR, nah ini hijab mulai masuk, muncullah ujub selangkah lagi menjadi kibir. Bihusni ta'lim, dengan bagus tulisannya atau karyanya. Ya, ini ternyata menulis buku, menulis jurnal, ini ya dapat dilihat dari semangat dan niatnya. Kalau niatnya nasruddin, insya Allah akan berbuah keberkahan. Tapi kalau niatnya macam-macam, ya, untuk kepentingan duniawi, ya dia nggak dapat apa-apa. Artinya berarti masih terbelenggu dengan keinginan-keinginan dirinya yang masih bermacam-macam itu. Wa fi Taurat, dan di Taurat dijelaskan, kullu amalin, setiap amal, qabiltuhu, aku menerimanya. Ya, ini dalam Taurat ada sebuah ungkapan seperti itu. Kullu amalin, bermula setiap amal, qabiltuhu, aku menerima. Bahwa bermula amal kasirun, itu banyak. Wa ingkana, dan jika ada apa amal, qalilan, itu sedikit. Wa kullu amalin, dan bermula setiap amal, rodatuhu, aku menolaknya. Wa huwa qalilun, padahal amal tersebut sedikit. Wa ingkana, dan jika ada apa amal, kasirun, itu banyak. Ya, jadi ini artinya bahwa Allah akan menerima amal, ya, sekalipun itu sedikit, tapi ya yang penting ikhlas. Begitu juga Allah juga menolak amal, ya, walaupun amalnya itu banyak. Nah, ini mardudun atau rodatuhu, aku tolak, kembalikan. Nah, antara qabiltuhu dan rodatuhu ini ada ilatnya, ada pemicunya. Ketika diterima qabiltuhu, berarti ada keikhlasan. Tapi ketika rodatuhu, aku menolaknya, berarti karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Bagaimana mungkin dia berbuat sesuatu
tidak ada keikhlasan, kemudian minta ganti kepada Allah gitu. Wakana, dan ada siapa Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yaqulu idza kana, apabila ada apa al-haqu haq, ta'ala maha tinggi, yas'alu, ya, meminta as-shadiqin, orang-orang yang lurus, ansidihim, dari kejujuran mereka, mislu Ismail, seperti Ismail, wa Isa, dan Isa alaihi salatu wassalam, fa kaifa, dan bagaimana, bil kadzibin, dengan orang-orang yang bohong, misluna, seperti kami. Ini kalimat yang penuh adab, ya, bagaimana beliau menyampaikan, ya, kalau orang-orang yang baik, ya mereka ya akan mendapatkan fasilitas, tapi bagaimana mungkin orang yang seperti saya ini penuh dengan kebohongan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu kan artinya bagaimana mungkin doa kami bisa dikabulkan oleh Allah. Wala bisa, dan memakai siapa Dawud at-Ta'i saubahu, pakaiannya marotan sekali, makluban, dengan cara dibalik. Ini menarik. Jadi Dawud at-Ta'i pernah pakai baju, bajunya dibalik, yang luar di dalam, yang dalam di luar. Faqalu, maka orang banyak berkata lahu kepada Dawud at-Ta'i, ala tughayyirhu, kenapa tidak dirubahnya? Faqala, maka menjawab siapa Dawud at-Ta'i, labistuhu, aku memakainya, lillahi, karena Allah Ta'ala maha tinggi, fala ughyiruhu, maka aku tidak akan merubahnya. Jadi niatnya karena Allah, dia tidak akan terpengaruh sekalipun orang itu minta supaya dirubah. Wa kana, dan ada siapa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul, berkata siapa Ali bin Abi Thalib, lil murai, bagi orang yang ahli riya, ya, salasu alamatin, bermula 3 tanda. Jadi orang yang ahli riya ada 3 tanda. Yaksilu idza wahdah, yaksilu males, aras-arasan, idza kana, apabila ada siapa man wahdahu, sendirian. Jadi kalau ibadah sendiri enggak ada orang yang melihat, itu malas, aras-arasan. Ini pertanda berarti ini orang yang ahli riya. Ya, baru ketika ada orang banyak, wah, akan diperlihatkan, ya, sholatnya itu takbirnya kayak seolah-olah sedang khusyuk gitu, ya. Padahal kalau sendiri itu asal-asalan gitu. Nah, ini pertanda termasuk ahli muroin, ahli riya. Yang kedua, wa yusolli nawafil jalisan, dan dia sholat sunnah dengan duduk, ya. Wayan situ idza kana ma'annas. Jadi kalau sholat sendirian sambil duduk, tapi akan semangat sholatnya, ya, apabila banyak orang. Gitu. Ini buat introspeksi ke dalam diri kita. Apakah kita, ya, kalau sendiri berbuat ibadah itu malas atau tidak? Kedua, kalau melaksanakan sholat sunnah ada orang tidak ada orang, itu lihat sikap yang sesungguhnya, gitu ya. Jangan sampai terjadi kalau nggak ada orang, ya dia sambil duduk, kalau ada orang banyak dia pura-pura ikut berdiri, gitu. Padahal biasanya nggak pernah sholat sunnah malah itu. Yang ketiga, wa yazidu, dan bertambah fil amali, di dalam amal, idza madahuhu, ketika mereka memujinya. Nah, ini kalau ada orang memuji, subhanallah, sampean itu luar biasa gitu. Wah, ini langsung besoknya itu berangkat ke masjid, ya, biasanya jam 12, ini jam 11 sudah berangkat. Karena apa? Karena efek dari dipuji tadi. Jadi kalau dipuji dia itu tambah semangat. Kama yang khusus, sebagaimana berkurang minhu darinya, idza damuhu, ketika orang mencelanya. Tapi sebaliknya,
kalau dia sudah niat semangat kemudian ada yang mencela, sampean itu mbok kalau ibadah yang ikhlas, ibadah kok pakai buat riak, ya dicela gitu. Wah, nggak terima dia, akhirnya besok nggak datang gitu. Nah, ini pertanda bahwa dia ibadahnya masih karena manusia, bukan karena Allah. Itulah ciri-ciri murai, yaitu orang-orang yang memiliki sikap riya di dalam ibadahnya. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menjadi cermin ya buat diri kita, dan juga sekaligus dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, mudah-mudahan dijauhkan dari segala riya dan mudah-mudahan diperkokoh oleh Allah, yaitu dengan niat yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini dulu. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.